Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di kediaman klan King, saat ini terlihat anggota geng serigala sedang berkumpul di kediaman klan King. Bos, klan Gongyang, dan klan Yang dari kota Sungai Surgawi saat ini sedang dalam perjalanan ke kota 100 Miles. Ucap King Lang memberikan informasi. King Sui mengerutkan alisnya saat dia mendengar tentang berita dari King Lang. King Sui sangat puas dan senang dengan King Lang. Teman sejati hanya akan menunjukkan nilai mereka pada saat-saat paling putus asa. Geng serigala tidak hanya menggambar batas yang jelas dengannya, King Lang masih secara pribadi menyampaikan berita tentang pergerakan kota Sungai Surgawi kepadanya. Terima kasih, Saudara King Lang. Selama hari-hari ini, jangan cari aku lagi. Lebih baik, kalian tinggalkan kota 100 Miles untuk sementara. King Sui berkata dengan berat saat dia menepuk King Lang di bahunya. King Lang dan kelompoknya berhenti sejenak, sebelum menghela nafas sejenak, lalu mereka pergi meninggalkan kediaman klan King. Dari kota Sungai Surgawi, paling lama, mereka hanya butuh 2 hari lagi bagi mereka tiba di kota 100 Miles. Apa yang harus aku lakukan? King Sui merasa sangat tidak berdaya. Frustrasi, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Saat masuk ke alam Valet, hatinya bergetar ketika dia tiba-tiba menyadari batu giok jiwa yang diberikan Bai Li Jingwei kepadanya. King Sui masih ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkan Bai Li Jingwei. Selama Anda berada di negara Changlang, paling lama hanya dalam 3 hari, akan ada orang yang datang untuk membantu Anda. Dan saya sendiri juga akan menemui Anda, jika memungkinkan. King Sui mengingat kata-kata orang tua itu. Dia tahu bahwa Bai Li Jingwei memiliki latar belakang yang luar biasa. Dengan demikian, dia tidak lagi ragu-ragu, dan membawa batu giok jiwa pemberian orang tua itu, keluar dari alam Valet Jade Immortal. Siu, suara yang sangat tajam, menusuk telinga terdengar, saat awan yang tampak indah keluar dari batu giok jiwa itu. Itu bersinar tak tertandingi, dan melayang-layang di udara, membutuhkan waktu lama untuk menghilang. Meskipun awan yang tercipta dari penembakan batu giok jiwa itu besar, dan telah mencapai ketinggian yang sangat tinggi, itu tidak sampai ke titik di mana awan itu terlihat oleh semua orang di negara Changlang. Namun, King Sui menebak bahwa rekan-rekan Bai Li Jingwei harus sangat sensitif terhadapnya, dan memiliki cara berkomunikasi begitu mereka melihatnya. Dan Mimin geser ceritanya tetua Alurmu. Negara Changlang, klan Changhai. Giok jiwa sekte pedang langit, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihatnya? Seorang pria paruhbaya dari klan Changhai di negara Changlang memiringkan kepalanya saat dia mengarahkan pandangannya ke awan yang tercipta dari penembakan giok jiwa sekte pedang. Giok jiwa sekte pedang langit. Mengapa itu muncul di udara di atas kota 100 Miles? Di udara, seorang pria yang menunggangi elang besar bermata ungu, bergumam pada dirinya sendiri. Dan geser lagi ke kota 100 Miles. Saat ini orang-orang dari kota 100 Miles juga melihat awan itu tercipta, dan mereka yang memiliki beberapa pengalaman dapat menyimpulkan bahwa ini adalah alat pemanggil yang digunakan oleh salah satu sekte besar, yaitu sekte pedang langit dari negara Changlang. Awan yang tampak cantik, mengapa seseorang dari sekte pedang langit bertemu dengan bahaya di kota 100 Miles kita? Mereka yang memiliki alat pemanggil seperti itu semuanya adalah anggota tingkat tinggi sekte. Siapa mereka orang yang berani menginjak ekor sekte pedang langit? Betapa tidak beruntungnya mereka. King Sui tercengang ketika dia mendengar suara diskusi para orang-orang itu. Benda yang dia tembakan, sebenarnya adalah silinder api awan dari sekte pedang langit. Lalu siapa sebenarnya Bai Li Jingwei? Mungkinkah ini akan selalu ada jalan yang harus diambil seseorang, tidak peduli seberapa buruk situasinya? King Sui benar-benar merasakan hatinya sedikit tenang.
Yang terpenting, kita semua selamat dari bencana ini dulu. Berapapun harga yang harus aku bayar, aku akan membayarnya. King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, King Sui meyakinkan keluarga klan Qingnya, lalu pergi menemui Yu Donghao. Saat ini, King Sui telah berada di penginapan Yu He dan menjelaskan tentang Bai Li Jingwei kepada penatua Yu Donghao. Dari uraianmu, pria yang kamu sebutkan, Bai Li Jingwei, seharusnya adalah pemimpin dari Sekte Pedang Langit. Nama aslinya tidak diketahui banyak orang. Sebaliknya, dia menggunakan gelar Sky Sword Immortal. Yu Donghao menjelaskan setelah dia merenungkan informasi yang dia terima dari King Sui. Menunggu adalah salah satu bentuk penyiksaan, dan terutama bagi seseorang seperti King Sui, mengingat situasi yang mengancam nyawa dia saat ini. Pada siang hari di hari kedua, sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar meraung di udara di atas kota 100 Miles. Saat berikutnya, suara rendah tapi berat bergema. Klan Yu, Klan Qing, dengarkan baik-baik, aku, ayah dari pemuda yang kalian bunuh, karena kalian berani membunuh putraku, aku akan memberi kalian waktu untuk muncul di hadapanku. Jika batas waktu sudah habis dan kalian masih belum muncul, jangan salahkan aku, karena aku akan membunuh siapapun yang aku temui di jalanan kota ini. Gema suara itu. Wah, Falcon Mata Ungu, itu monster iblis kelas 3. Seorang laki-laki berusia 30 tahun yang berpengalaman berseru dengan iri. Orang-orang dari kota Sungai Surgawi ada di sini untuk membalas dendam. Seseorang berteriak, saat King Sui dan penatua Yu Donghao muncul dan melihat Falcon Mata Ungu, Yu Donghao diam-diam menghela nafas. Bahkan jika ada 3 atau 5 dari dia, masih mustahil untuk mengalahkan binatang iblis itu, apalagi pemiliknya. King Sui memperkirakan lebar sayap burung ini setidaknya 100 meter lebarnya. Ada juga kilatan cahaya tajam yang berkedip di mata ungu binatang itu, bersama dengan cakar seperti baja yang setebal paha manusia. Binatang iblis di depannya tidak tertandingi kekuatannya dengan burung raksasa berkepala putih yang pernah dia bunuh ketika dia bertualang di pegunungan. Saya Yu Donghao dari klan Yu. Bolehkah saya bertanya siapa yang mulia Anda? Mengapa Anda mengatakan bahwa klan Yu dan klan Qing membunuh putra Anda? Suara tajam Yu Donghao bertanya. Yu Donghao, aku tidak menyangka Anda telah pulih ke level Xiantian. Tidak heran anakku dan pelindungnya meninggal di kota 100 Miles. Selain Anda, tidak ada orang lain yang mampu melakukan ini. Yang mulia melebih-lebihkan kekuatan saya. Yu Donghao, tanpa rasa takut, menatap langsung ke pria kuat paruh baya yang berdiri di atas binatang iblis itu. Meremehkanmu, perbuatanmu terlihat jelas oleh mata-mataku. Apakah Anda menganggapku bodoh? Dengan kekuatanku, aku bisa membunuhmu segera. Aku, Gongyang Xuantong, orang-orang yang akan aku bunuh hari ini semuanya berhak atas kematian mereka. Aku tidak menindas yang lemah dengan kekuatanku. Selain membunuh klan Yumu, aku juga akan memusnahkan seluruh klan Qing juga. Apakah kau tidak takut dengan murka surga? Jika Anda ingin melepaskan kebencian dan amarah Anda dipersilakan untuk melampiaskannya pada orang tua ini. Jangan melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Yu Donghao sangat marah saat mendengar kata-kata Gongyang Xuantong. Apa kau bilang, jangan melibatkan orang yang tidak bersalah? Omong kosong apa yang kau katakan? Apa kau pikir tidak ada yang menyaksikan kau membunuh anakku dan menghancurkan tubuhnya? Adapun pelindung, dia adalah seseorang di puncak tingkat 1 Xiantian, untuk berpikir bahwa dia akan jatuh ke tanganmu juga. Kau melakukan pekerjaan yang hebat dalam menyembunyikan kekuatanmu. Gongyang Xuantong meraung marah. King Sui sangat heran, dan dia bisa menyimpulkan bahwa jika tidak ada pengkhianat dari anggota klan Yu, maka pasti tindakannya tidak diketahui oleh mata-mata klan Gongyang. Tetapi pria ini mengatakan bahwa orang tua Zong dibunuh oleh penatua Yu Donghao. Itu berarti mata-mata itu hanya menyaksikan Yu Donghao membuang Gongyang Yu, dan berasumsi bahwa orang tua Zong juga dibunuh olehnya. Kau adalah orang yang dikabarkan telah membunuh pelindung Zong.
Tapi ternyata mata-mataku salah, anak muda klan Qing, kau memang punya bakat untuk berkultivasi. Namun, aku lebih suka percaya bahwa pelindung Zong dibunuh oleh Yu Donghao. Tidak mungkin seorang Haotian membunuh Xiantian. Tapi, sama halnya, aku akan membuatmu mati di sini hari ini. Beraninya kau menyentuh anggota klan Gongyangku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan cepat. Pertama-tama aku akan membiarkan kau hidup dalam penderitaan sebelum aku mengirimmu ke neraka secara pribadi. Setelah mendengar kata-katanya, King Sui mengerti bahwa pria paruh baya ini akan menggunakannya sebagai contoh kekejamannya. Dia ingin memberitahu dunia bahwa siapapun yang berani menyentuh anggota klan Gongyang akan berakhir seperti mereka, dan seluruh klan mereka akan musnah. Tetua, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jangan menindas seseorang saat dia masih muda. Jika aku entah bagaimana bisa selamat dari ini, aku bersumpah kepada surga, aku akan mencabut seluruh garis keturunan Anda. Suara King Sui dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang sangat besar. Jangan menindas seseorang saat mereka masih muda. Baiklah, karena kalimat ini, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tidak akan mungkin bisa selama aku di sini. Suara merdu terdengar dari awan. Tidak ada yang mau repot mendengarkan isi kata-katanya, karena sebagian besar sudah terpesona oleh suara merdunya. Hampir semua orang menoleh ke arah suara itu. Jauh di atas awan, mereka bisa melihat titik putih terbang semakin dekat sebelum akhirnya berhenti melayang di udara, sebelum King Sui dan Yu Donghao menghentikan tindakannya yang ingin menahan benturan dari Gongyang Xuantong. Wow! Bangau abadi putih salju, monster level Xiantian lainnya. Seseorang berseru dengan heran. Bangau abadi ini berukuran hampir sama dengan falcon mata ungu, perbedaannya adalah dia diisi dengan bulu putih, dan memberi orang rasa keindahan, bukan teror. Jauh lebih cantik jika dibandingkan dengan elang. Seorang gadis muda berseru heran. Bangau putih raksasa itu adalah binatang iblis kelas 5. Tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan falcon iblis itu. Seorang pria paruh baya menjelaskan. Anda tahu banyak, Paman, apakah Anda seorang kultivator Xiantian? Ada yang abadi berdiri di sana. Seorang anak muda dari bawah berteriak. King Sui sudah lama tertarik, dan bahkan terpana oleh gadis cantik itu. Di atas bangau abadi putih bersalju, di sana berdiri seorang pembudidaya wanita berjubah dengan gaun berbulu putih. Gadis ini memancarkan aura tak terlihat yang diwarnai dengan kelembutan. Meskipun fitur-fiturnya terselubung, dari bentuk wajah yang sangat indah, serta matanya yang mirip dengan bintang-bintang di langit, sudah cukup bagi orang untuk mengatakan bahwa orang di depan mereka ini adalah kecantikan yang mutlak. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, karena kulit giok gadingnya memberikan rasa keanggunan yang tiada taraf. Bahkan gaun berbulunya tidak mampu menyembunyikan keajaiban dari garis tubuh dan sosoknya yang proporsional dengan sempurna. Sebenarnya ada dewi seperti itu di dunia ini, bagaimana mungkin yang disebut cantik lain bisa membandingkan diri mereka dengannya? King Sui menghela nafas saat sedikit rasa hujatan muncul di hatinya. Sungguh menggairahkan. Apakah dia seorang abadi yang telah turun dari 9 surga? Betapa cantiknya. Mengapa dia lebih cantik jika dibandingkan dengan wanitaku? Seorang paman tua mesum berbisik, sambil menatap. Pergi ke neraka, teriak gadis itu. Bangau putih salju dan falcon mata ungu berada pada jarak 100 meter. Falcon raksasa bermata biru dengan panik mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Sementara bangau putih salju dengan bangga memiringkan kepalanya dan mengeluarkan raungan intimidasi. Ye Jiange, apa artinya ini? Gongyang Xuantong mengerutkan alisnya saat dia memelototi gadis dengan kecantikan tak tertandingi yang berdiri di atas punggung bangau putih salju. Apa kau benar-benar tidak paham atau kau benar-benar bodoh? Pemuda itu adalah orang yang menembakkan silinder dari Sekte Pedang Langit. Apakah kau masih membutuhkan aku untuk menjelaskan lebih lanjut? Ye Jiange menjawab tanpa emosi, suara kata-katanya yang dipenuhi dengan melodi yang tidak biasa.
Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat memblokir kami dengan kekuatanmu sendiri? Saat kata terakhir dari kalimat Gong Yang Xuantong diteriakkan, 4 tetua dari klan Gong Yang, semuanya dengan kepala penuh rambut putih muncul menatap gadis itu. Terlepas dari usia mereka, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya terang, saat mereka memancarkan udara yang dipenuhi dengan vitalitas dan semangat. Hahaha. Siapa bilang dia sendirian? Apakah kalian tidak melihatku di sini sekarang? Suara tawa keras bergema dari kejauhan, saat seorang lelaki tua yang menaiki singa biru bersayap setinggi 2 meter muncul dengan kecepatan secepat kilat. Skyward Immortal. Keempat orang tua berambut putih berseru kaget. Saudara, singa biru bersayap itu, apakah dia sangat kuat? Salah satu dari mereka memiringkan kepalanya saat dia bertanya. Itu adalah binatang iblis singa biru bersayap. Kecepatannya dianggap salah satu yang tercepat di antara binatang iblis berbasis darat. Selain terbang atau pergi ke laut, bepergian melalui darat atau bahkan mendaki gunung tidak akan menjadi masalah. Salah satu dari mereka dengan jubah hijau menjelaskan dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Baili Jingwei, ucap King Sui terkejut, meskipun King Sui agak mengantisipasi kedatangannya. Dia masih sangat terkejut. Merupakan kehormatan bagiku bahwa Anda semua masih mengingat lelaki tua ini. Apakah Anda semua benar-benar membutuhkanku untuk memblokir kalian semua? Ucap Baili Jingwei dengan nada dinginnya. Ciri-ciri Baili Jingwei semacam itu mirip dengan dewa umur panjang. Senyumannya itu sepertinya mengandung belas kasihan dan cinta, seperti yang abadi. Maaf tetua, kami tidak berani. Karena tetua yang dihormati ingin ikut campur dalam masalah ini, kami semua akan pergi. Semuanya, pergi, teriak Gong Yang Xuantong dengan kekecewaan di hatinya. Falcon bermata biru mengepakkan sayapnya saat terbang, dan keempat tetua dengan ringan menganggukkan kepala mereka ke arah Baili Jingwei, sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Tetua Baili Jingwei, aku King Sui mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. King Sui berbicara dengan penuh syukur. Dia bersungguh-sungguh setiap kata, dan tidak hanya sekadar basa-basi. Haha, King Sui, kita bertemu lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini hanya sedikit usaha dari pihakku. Senyum ramah Baili Jingwei memancarkan semacam udara yang mengesankan dan mengesankan, mirip dengan pegunungan yang megah. Tetua Jingwei, bagaimana kalau Anda datang ke tempat Yu He untuk istirahat dulu, dan biarkan yang muda ini berterima kasih dengan benar. Dan, nona ini, King Sui melirik keindahan tak tertandingi yang mampu menggulingkan kerajaan, berdiri di samping Baili Jingwei. Melihatnya dari jarak yang begitu dekat, benar-benar akan membuat hati orang-orang bergidik saat jiwa mereka bergerak. Terutama sepasang mata yang indah itu, sama indahnya dengan kelap-kelip bintang di malam hari, dan sangat jernih, dengan kedalaman tertentu, menunjukkan ketenangan dan pandangan jauh. Ini adalah adik perempuanku, Yie Jiange. Hehe, hari ini dia yang telah membantumu. Nanti kamu harus mengeluarkan ikan hitam yang dulu pernah kamu berikan padaku untuk memuaskannya, dan membiarkan dia makan sepuasnya. Jangan khawatir, dia pasti akan memberimu beberapa keuntungan sebagai imbalan. Baili Jingwei tertawa saat dia menggoda King Sui. Aku pasti akan menyiapkan makanan enak untuk kalian berdua. King Sui menjawab dengan malu-malu. Jangan sebutkan itu. Nanti, aku masih punya permintaan, kamu tidak bisa menolaknya, oke? Suara merdu Yie Jiange sekali lagi membuat mereka yang mendengarnya terpesona. King Sui secara naluriah menganggukkan kepalanya. Bahkan jika kamu ingin aku memanjat gunung pisau, atau memasukkan sepanci minyak mendidih untuk disiram hidup-hidup, pemuda ini di sini bahkan tidak akan menolaknya. Haha, kamu sudah menyetujuinya begitu cepat, jangan menangis nanti. Saat King Sui mengundang Yu Donghao dan yang lainnya juga, Yu Donghao tersenyum saat dia menolak. Dia tahu bahwa Baili Jingwei memiliki niat lain, dan ingin berbicara dengan King Sui sendirian. Karena itu, dia memilih untuk menolak dengan sopan. Setelah berbasa-basi dengan Baili Jingwei, Yu Donghao dan orang-orang yang ingin membantu dengannya pergi,
Sementara itu, King Sui memutuskan untuk menyambut Bailey Jingwei dan Ye Jianghe ke toko obat klan King. Ini adalah kekuatan sejati. Awalnya, aku dan semua orang yang berafiliasi denganku akan mati, tapi hanya kalimat dari mereka berdua yang benar-benar membuat lawan mundur dengan mudah. King Sui sangat tersentuh. Orang tua, maaf merepotkanmu. Dalam perjalanan mereka, perasaan syukur King Sui tidak berkurang. Meskipun bagi Bailey Jingwei, masalah itu diselesaikan semudah berbicara beberapa kata, tetapi bagi King Sui, itu adalah masalah yang sangat penting yang bisa menyebabkan pemusnahan klannya. Tidak apa-apa, King Sui, aku sudah mengatakan bahwa kita ditakdirkan. Kamu harus mengerti bahwa aku senang bisa membantumu. Ketika seseorang menjadi tua, satu-satunya keinginan mereka adalah membantu orang lain mengumpulkan karma baik. Tetapi tentu saja, aku juga memiliki agendaku sendiri. Bagaimanapun juga di dunia ini, tidak ada kebencian atau cinta tanpa alasan. Banyak hal yang tidak masuk akal. Bailey Jingwei menatap sekeliling saat dia dengan acuh tak acuh menjelaskan. Setelah mereka tiba di toko obat klan King, hanya King Yi yang tersisa di sana. Yang lainnya semua dengan paksa dikirim kembali ke desa klan King, bersiap untuk melarikan diri ke pegunungan barat dekat desa jika semuanya gagal. King Sui keras kepala. Karena masalah ini disebabkan olehnya, dia ingin menghadapi masalah tersebut bersama dengan Yu Donghao dan Yu He, sementara King Yi memutuskan untuk tetap tinggal menemaninya. King Sui. Melihat King Sui kembali dengan selamat, King Yi berlari dan menariknya ke pelukannya, saat air mata membasahi wajahnya. Ini adalah air mata kebahagiaan. Ibu, tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah beres. Ibu, kenalkan ini tetua Bailey Jingwei dan Nona Ye Jianghe, mereka adalah penyelamat kita. Salam tetua dan nona, saya Ibu King Sui, saya mewakili klan King mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan hati kalian, ucap King Yi menangkupkan tangannya dengan hormat. Jangan sungkan Nyonya King. Bukannya kita diwajibkan saling membantu, jawab Bailey Jingwei dengan tersenyum ramah. Ibu, kita harus merepotkan ibu untuk memasak pesta yang lezat untuk berterima kasih kepada mereka. King Sui tersenyum. Oke, jawab King Yi langsung menuju ke dapur. Saat King Yi pergi ke dapur, King Sui, secara khusus, pergi ke kolam di luar saat dia mengambil 3 ikan hitam dan 2 kura-kura. Awalnya King Sui ingin memasak sendiri, tetapi King Yi ingin dia menemani para tamu. Yuk, ini baunya. Ketika bau aromatik melayang, Bailey Jingwei menutup matanya saat dia bersenang-senang di dalamnya. Kakak senior, bau ini memang tidak buruk. Tentu saja, kali ini kamu akan menemukan apa arti sebenarnya dari kata enak dan masih ada sesuatu yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan kultivasi. Setelah mendengar kata-kata ini, King Sui tanpa sadar melirik Ye Jianghe. Sepertinya kecantikan yang tampak surgawi ini adalah maniak dalam hal kultivasi. Makanan disiapkan dengan cepat setelah itu, karena meja makan dipenuhi dengan berbagai bumbu, ikan hitam yang terkenal, serta sup penyu. Bau yang menggugah selera memenuhi seluruh ruangan, dan membangkitkan selera makan mereka. Saat makan, Ye Jianghe akhirnya melepas kerudungnya yang menyebabkan King Sui sangat terpesona. Sungguh seperti inilah kecantikan yang sempurna. Betapa indahnya tiada taraf, sungguh raut muka yang mirip dengan cahaya, betapa halus dan indahnya struktur tulang, semua deskripsi ini tidak cukup untuk menggambarkan kecantikannya. Ah, jika hanya Wen Ren Wu Suang yang duduk di sampingnya, itu akan menjadi pemandangan yang sangat indah. Sebuah pikiran tanpa sadar muncul di benak King Sui. Hanya setelah Ye Jianghe menyadari King Sui menatapnya dengan linglung, apakah dia menemukan kejernihan matanya, dipenuhi dengan kekaguman yang terbuka. Adapun makanan di atas meja, Bailey Jingwei menunjukkan ekspresi alami saat dia menghela nafas, memuji makanan dengan setiap suapan, sementara Ye Jianghe makan dengan elegan, menganggukkan kepalanya di setiap gigitan. King Sui menatap bibir Ye Jianghe yang sedikit berminyak. Bibirnya merah dan penuh, dan sepertinya itu berbentuk busur misterius.
Busur itu tidak mewakili penghinaan atau kebahagiaan, namun itu sangat indah dan sulit untuk dijelaskan. Seluruh rangkaian fiturnya termasuk dalam kategori wanita cantik yang tak tertandingi yang memiliki penampilan untuk menggulingkan kerajaan. Itu bahkan lebih mengesankan jika dibandingkan dengan wajah kecil Ding Bao yang indah, dan bahkan memiliki jejak samar sesuatu yang ajaib di dalamnya. King Sui, apakah kamu masih ingat bahwa kamu menjanjikan sesuatu padaku sebelumnya? Ye Jiange tersenyum ringan. Secara alami, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan. King Sui berseru. Setelah semua sebagai imbalan untuk mereka menyelesaikan masalah untuknya hari ini, King Sui siap untuk membayar apapun harganya, belum lagi hanya menyetujui persyaratan apapun yang ingin ditanyakan Ye Jiange kepadanya. Aku ingin menjadikanmu sebagai muridku. Ye Jiange perlahan menjelaskan, saat matanya yang indah menatap King Sui tanpa berkedip. Ai. Baili Jingwei dengan pahit melirik Ye Jiange. King Sui menatap diam ke arah Ye Jiange, curiga jika telinganya bermasalah, matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia menatap keindahan yang mampu menggulingkan kerajaan. Yah, kamu mengatakannya sebelumnya, bahwa kamu akan berjanji untuk melakukan apa saja denganku. Aku tidak membutuhkanku untuk memanjat gunung pisau, atau memasukkan ke dalam panci berisi minyak mendidih untukku. Aku hanya ingin kamu menjadi muridku. Ye Jiange kembali mengenakan kerudungnya, menutupi wajahnya. Oke, aku bisa menyetujui ini, tapi aku punya syarat. King Sui merasa sangat heran, dan tidak tahu apakah harus bahagia atau tertekan. Jika aku bisa menjadi murid dari ahli yang begitu cantik, itu bisa dianggap aku memiliki keberuntungan yang sangat baik. Syarat apa yang kau minta, cepat katakan. Ye Jiange berbicara dengan santai. Setelah menjadi murid Anda, aku berharap untuk bisa terus tinggal di kota 100 Miles. Setelah aku menyelesaikan semua urusanku, aku akan mencarimu. Apakah itu tidak apa-apa? Mata jernih King Sui menatap Ye Jiange tanpa berkedip. Tentu saja, aku merasa kamu sangat misterius, itulah sebabnya aku ingin kau menjadi muridku. Tidak hanya itu, status dirimu sebagai muridku bisa dianggap sebagai perlindungan dari negeri Changlang. Ye Jiange tersenyum ringan saat dia berbicara dengan King Sui. Hati King Sui sedikit gemetar saat dia melihat dengan penuh syukur ke arah Ye Jiange. Apakah Anda membutuhkanku untuk bersujud mengakui Anda sebagai guruku? Ucap King Sui sambil menggosok hidungnya. Hanya menawarkan teh saja, itu sudah cukup. Hehe. Jiange adalah adik perempuanku yang terkecil, pencapaiannya di masa depan tidak mengenal batas. Saat ini, posisinya lebih tua dari pemimpin sekte Skyward Sect saat ini. Karena kamu adalah satu-satunya murid Jiange, di masa depan, dia akan memintamu membantu masalah sekte, dan tidak akan lagi sendirian. Baili Jingwei tertawa riang. King Sui buru-buru menawarkan teh dengan kedua tangannya saat dia membungkuk kepada Ye Jiange. Murid dengan hormat menawarkan teh untuk guru yang tua dan terhormat. Ye Jiange menerima tehnya, menyesapnya perlahan sambil menjawab. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata panjang saat memanggilku, aku tidak setua itu. King Sui tidak menyadari bahwa Ye Jiange memiliki sisi seperti itu, saat dia buru-buru menjawab. Benar, benar. Guru begitu muda dan cantik, dengan penampilan yang bisa menggulingkan kerajaan, keindahan yang tak tertandingi di semua generasi. Kesempurnaan tanpa celah, seperti makhluk abadi yang turun dari surga, sama mempesona seperti surgawi. Baiklah, aku tidak merasakan ketulusan saat mendengar pujianmu. Ye Jiange tertawa. King Sui mengusap hidungnya. Kata-kata murid ini semuanya benar. Sayang sekali bahwa mayoritas tidak berani mengucapkan kata-kata ini, tapi untungnya sekarang Anda adalah guruku, aku dengan tulus dapat memuji yang tua dan menghormati Anda. Dasar kau, masih memanggilku tua. King Sui, setelah mendengarkan banyak kata manismu, tidak peduli apa, aku harus memberimu hadiah untuk masuk ke pengawasanku. Biarkan aku memikirkannya dulu. Ye Jiange mengerutkan alisnya saat dia merenung. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau.
Aku tidak butuh apapun, ucap King Sui setelah melihat wajah Ye Jianghe yang sangat berkerut, bisa merasakan hatinya meleleh. Apa? Aku bukan orang yang picik, aku hanya mencoba memikirkan item yang paling cocok untukmu, tapi saat ini aku tidak membawa banyak harta, jadi ini hanya isyarat. Hehe, ini untukmu. Ini adalah liontin dengan efek mistis. Memakainya dapat meningkatkan pertahananmu. Ketika kamu tiba di Sekte Pedang Langit di masa depan, aku akan menyiapkan hadiah besar lainnya untukmu. Saat dia berbicara, Ye Jianghe melepaskan liontin putih keperakan dari lehernya yang memiliki batu berharga tertanam di dalamnya. Batu itu berwarna biru langit berbentuk bulan sabit. Batu bulan. King Sui berseru, bukankah batu permata ini batu bulan? Hanya saja penampilannya jauh lebih cantik dibandingkan batu bulan biasa. Ini memberikan sensasi seperti mimpi saat dilihat. Nama ini sangat tepat, karena memang terlihat seperti bulan. Namun, batu ini bernama Glorious Moonstone. King Sui tidak mengulurkan tangannya. Guru, ini pasti sangat berharga, guru harus menyimpannya sendiri. Guru masih mempunyai beberapa item lainnya. Karena aku sudah menawarkan ini padamu, terima saja. Guru telah memakai liontin ini selama 10 tahun, dan mulai hari ini dan seterusnya, liontin itu milikmu. Setelah Ye Jianghe selesai berbicara, dia menyerahkan liontin itu ke tangan King Sui. Ketika dia menerima batu itu, pada saat dia bersentuhan, dia melihat batu itu masih hangat. Memikirkan liontin ini yang telah menggantung selama lebih dari 10 tahun di depan dada Ye Jianghe, King Sui tidak bisa mencuri beberapa pandangan ke dadanya yang luar biasa itu. Saat dia memegang batu bulan yang mulia, King Sui bisa mencium jejak samar aroma teratai salju di atasnya. Saat dia memakainya dan tergantung di depan dadanya, King Sui bisa merasakan sensasi nyaman dan mati rasa di dalam hatinya. Pada saat ini, King Sui merasa bahwa dia sedikit tidak tahu malu. Terima kasih guru, King Sui berseru dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia entah bagaimana bisa merasakan bahwa itu wajah cantik di balik kerudung tampaknya berubah sedikit canggung. Guru, ceritakan lebih banyak tentang masalah Skyward Sect, serta beberapa sekte lain dan klan besar terkenal di dunia di 9 benua. King Sui dengan senang hati melanjutkan. Tidak hanya masalah terbesarnya telah diselesaikan, tetapi dia bahkan mendapatkan kecantikan yang tak tertandingi untuk seorang master baginya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Oke, biarkan aku memberitahumu lebih banyak tentang Skyward Sect kami. Skyward Sect pernah menjadi sekte terbesar di negara Changlang. Tentu saja saat ini, secara nama, kami masih sekte terbesar, tapi jika menyangkut kekuatan sebenarnya, sulit untuk mengatakannya. Ye Jianghe menghela napas. Mendengar desahannya, King Sui tahu bahwa Skyward Sect telah menurun. King Sui tidak mengatakan apa-apa, saat dia tetap diam menunggu Ye Jianghe melanjutkan. Melihat ekspresi wajah King Sui, Ye Jianghe tertawa. Meski tawa itu agak dangkal, ujung bibirnya sedikit melengkung. Skyward Sect memiliki sejarah lebih dari 7.000 tahun. Mari kita tidak menyebutkan klan keluarga tertutup dan sekte besar yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Di negara Changlang, Skyward Sect kami adalah sekte terbesar, serta kekuatan di belakang kekaisaran. King Sui juga mendengar cerita serupa sehubungan dengan hal-hal yang dikatakan Ye kepadanya, tetapi King Sui sangat tertekan. Di provinsi-provinsi di semua benua di dunia ini, semua negara dipimpin oleh kekuatan sekte dan klan besar di belakang mereka. Biasanya orang yang bertanggung jawab adalah yang terkuat, dan tidak peduli siapa yang memimpin, mereka harus memastikan keamanan dan kemakmuran negara yang mereka kuasai. Di Skyward Sect kami, selain Master Sekte, dan kakak seniorku Bailey Jingwei dengan status Grand Elder, ada 10 Elder lain seperti saya, dan lebih dari 100 pelindung, 1000 guardian, dan 10.000 murid. Pelindung peringkat di bawah sesepuh terlepas dari posisi atau kecakapan bela diri. Persyaratan minimum untuk menjadi pelindung adalah memasuki alam Xiantian. Karena itu, di sekte, tidak peduli siapa itu,
selama mereka masuk ke alam Xiantian, mereka akan menjadi pelindung. Yi menjelaskan struktur sekte kepadanya. King Sui diam-diam mendecakkan lidahnya setelah dia mendengar itu. Hanya Skyward Sekte saja yang memiliki lebih dari 100 pembudidaya Xiantian, tidak heran itu sangat kuat. Kemudian lagi, untuk sekte yang benar-benar kuat, akan aneh jika mereka tidak memiliki kekuatan dalam skala sebesar itu. Juga, dari kata-kata Yi, sepertinya ada kekuatan lain yang mampu menyaingi Skyward Sekte di negara Changlang. Dunia di luar sangat luas dan menakjubkan. King Sui menghela nafas. Terkadang, hal-hal tidak begitu jelas. Misalnya di beberapa negara klan besar dan sekte yang kuat bekerja sama untuk menjaga negara. Sumber daya dan fasilitas di negara akan dibagi secara merata dan dinikmati oleh semua pihak, dan garis wilayah digambar dengan jelas. Jika menyangkut musuh eksternal, mereka semua akan bersatu untuk saling mendukung. Hehe, King Sui, kamu harus bekerja keras. Aku berharap bisa melihatmu memasuki barisan pelindung segera, dan membuat gurumu ini bahagia. Yi agak menggoda ketika berkata seperti, sementara King Sui hampir pingsan atas permintaannya. Guru, para pelindung itu, apakah mereka hanya murid sekte yang telah melangkah ke alam Xiantian? Hampir semuanya, tapi ada beberapa pembudidaya Xiantian eksternal yang ingin bergabung dengan sekte kami. Selama latar belakang mereka bersih, dan mereka memiliki rujukan dari murid sekte kita, mereka akan diterima untuk bergabung sebagai pelindung. Jadi kamu harus bekerja keras. Di antara pangkat pelindung dan sesepuh, ada juga 20 tetua cadangan. 20 itu adalah 20 terkuat di antara 100 pelindung level Xiantian. Reserve Elder berarti bahwa jika salah satu dari Elder saat ini tidak memiliki cara untuk melakukan tugasnya karena berbagai alasan, mereka akan mengambil alih. Guru, kalau murid boleh tahu, apa tingkat kekuatan Anda sekarang? King Sui bertanya penuh harap. Hehe, level 4 dari Xiantian. Aku yang terlemah di antara 10 sesepuh, dan yang paling kesepian. Mereka semua memiliki lebih dari 10 murid, dan aku hanya memiliki kamu. Jadi, kamu harus bekerja keras. Yi tertawa. Tawanya dipenuhi dengan keanggunan yang tak terlukiskan, karena deretan gigi putih mutiara yang sempurna bisa dilihat. King Sui mengalihkan pandangannya karena takut pikiran menghujat muncul di dalam hatinya. Guru, kota Sungai Surgawi tidak akan menargetkan klan Yu dan klan King lagi kan? King Sui bertanya dengan gentar. Dia takut balas dendam oleh Gong Yang Xuantong. Tenang saja, aku akan mengirimkan pengumuman di negara Changlang bahwa kamu adalah murid dari Skyward Sekte kami. Guru juga akan memantau pergerakan kota Sungai Surgawi. Yi menjawab dengan lembut. Dia melanjutkan kata-katanya lagi. Guru pernah mendengar bahwa 100 tahun yang lalu, kalimat yang dibuat oleh Skyward Sekte tidak akan pernah berani diabaikan atau ditentang oleh orang lain. Tapi saat ini, luka kakak tertua menahannya, jika bukan karena itu, kekuatan sekte kita akan naik ke tingkat lain. Yi menghela nafas dan tiba-tiba melihat ke arah King Sui seolah-olah dia memikirkan sesuatu. King Sui, oh ya, aku hampir lupa bertanya padamu. Bagaimana kamu bisa membunuh kultivator Xiantian dari klan Gongyang? Mata Yi yang indah berkedip. Ini juga pertama kalinya King Sui melihat perubahan besar terjadi pada wajah Yi. Wajah tenang seperti air yang tenang itu seolah-olah seseorang melemparkan batu ke dalamnya. Apa guru yakin, aku yang membunuh kultivator Xiantian, dan bukan kakek Yu Donghao? King Sui bertanya dengan bingung. Intuisi. Dua kata Yi ini menyebabkan King Sui ingin tertawa dan menangis. Dewi ini masih seorang wanita, dan intuisi seorang wanita selalu yang paling menakutkan. Menggunakan jarum, King Sui mengeluarkan jarum emas 7 inci yang bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menjawab. Yi dan Baili Jingwei diam-diam menatap jarum emas itu. Senjata kecil ini benar-benar membunuh seorang pembudidaya Xiantian. Kedengarannya sangat tidak masuk akal, seperti fantasi. Apakah kamu yakin,
dengan hal ini saja bisa membunuh kultivator Xiantian. Bailey Jingwei tanpa sadar bertanya. King Sui hanya bisa menjalin kebohongan lain dan mencampurkannya dengan kebenaran saat dia menjawab. Aku seorang alkemis pemula, jarum ini sebenarnya adalah salah satu alat medisku untuk menyembuhkan pasien. King Sui dengan malu menjawab. Mereka berdua hanya bisa mendadak terkejut. Tetua, izinkan aku akan membantumu memulihkan tubuh Anda ke keadaan semula. Mereka berdua yang sudah takjub, tidak bisa berkata-kata, bahkan lebih tercengang setelah mereka mendengar itu. King Sui menyukai perubahan ekspresi Ye Jianghe. Misalnya, penampilannya yang tercengang sekarang tak ternilai harganya. Awalnya, aku ingin membantu Tetua Bailey saat pertama kali kami bertemu, tapi aku tidak percaya diri saat itu. Namun, sekarang seharusnya tidak ada masalah. King Sui terus membuat mereka takjub. Kamu bisa melihat kondisi lukaku. Bailey Jingwei bertanya dengan agak bingung. Aku seorang alkemis, tentu saja aku bisa melihatnya. Melihat, dikombinasikan dengan menebak dan intuisi. King Sui sekarang merasa sulit baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Ye merasa seperti sedang bermimpi. Seorang kultivator Prasiantian benar-benar dapat melihat melalui luka dari kultivator Xiantian tingkat 8, dan mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan sesuatu yang tidak dapat disembuhkan oleh banyak alkemis tingkat Xiantian. Ye menatap langsung ke arah King Sui, dan melihat betapa jujurnya dia. Sepertinya dia tidak berbohong. King Sui, apakah kamu yakin dengan kata-katamu? King Sui tersenyum pahit, dan menambahkan satu kalimat lagi yang membuat mereka mempercayainya. Sebenarnya, kakek Yu Donghao lumpuh sejak 10 tahun yang lalu, dan belum lama ini dia disembuhkan oleh seorang alkemis misterius. Tidak ada alkemis misterius. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah alkemis misterius itu? Ucap Ye. King Sui akhirnya bisa mengagumi perubahan ekspresi gurunya yang cantik lagi. Mungkin itu karena tatapan King Sui terlalu jelas, tapi itu memprovokasi Ye ke titik di mana dia melirik ke arahnya. Sedangkan Bailey Jingwei hanya merasakan keterkejutan dan kegembiraan saat mendengar bahwa King Sui adalah alkemis misterius. Ini bisa dianggap ketiga kalinya King Sui mengeksekusi teknik jarumnya. Gerakannya sangat halus karena sudah dibiasakan. Ye berdiri dengan serius di samping saat dia melihat murid barunya mengatur teknik jarum, merasa sangat rumit di dalam hatinya. Bailey Jingwei hanya memakai celana panjang, dan meski janggutnya sudah memutih, kulitnya tetap sehalus bayi. Mungkin itu karena perbedaan usia yang ekstrim, tapi Ye tidak menghindari melihat Bailey Jingwei yang setengah telanjang. Dantian dari Bailey Jingwei telah berubah bentuk menjadi W, tapi masih dalam bentuk yang jauh lebih baik dari Yu Donghao. Bagaimanapun, dantian dari Yu Donghao benar-benar lumpuh, sementara Bailey Jingwei masih bisa menyalurkan ki melalui dantiannya, meskipun dengan jumlah yang sangat terbatas. Memasukkan jarum, teknik api primordial sangat efektif, karena merevitalisasi saluran energi yang rusak, dan perlahan memperluas saluran yang sebelumnya berhenti berkembang. Memulihkan tubuh dan yuan ki ke keadaan aslinya, adalah spesialisasi teknik jarum primordial. Menggunakan api primordial untuk menambah teknik jarum sambil mempertimbangkan 5 karakteristik elemen dari cedera, King Sui dengan cepat membantu dantian Bailey Jingwei dalam pemulihan. Dia hanya bisa membantu begitu banyak, Bailey Jingwei masih perlu menggunakan Xiantian Qi-nya untuk membantu perawatannya di masa depan. Setelah sekitar 4 jam, selain menggunakan teknik jarum untuk membantu pemulihan Bailey Jingwei, King Sui juga merangsang potensi Bailey Jingwei dan meningkatkan laju pemulihan alaminya sendiri. Merasakan sedikit perubahan di tubuhnya, ekspresi wajah Bailey Jingwei sangat menarik untuk dilihat, syok, kegembiraan yang luar biasa, ketidakpercayaan. Ye Jianghe telah jatuh ke dalam kontemplasi yang mendalam. Benar-benar misterius, haha. Bailey Jingwei bisa merasakan bahwa secara internal, dantiannya telah pulih kembali ke keadaan semula. Selama dipelihara oleh Xiantian Qi selama 3 bulan, dia dapat memulihkan kembali kekuatan aslinya. King Sui,
bukankah aku mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu? Kau adalah penyelamat orang tua ini, aku tidak akan cerewet dan terus berterima kasih kepadamu nak. Lagi pula, mulai saat ini, kita adalah satu keluarga. Baili Jingwei dengan gembira berseru, wajahnya saat ini mirip dengan yang abadi. Baili Jingwei dan Ye tinggal di toko obat klan King selama 2 hari. Dalam 2 hari ini, King Sui menemani guru cantik itu mengunjungi kota 100 miles. Melalui interaksi mereka, King Sui tidak memiliki perasaan pendiam sebagai murid dan guru, karena perilaku dan kepribadiannya menjadi lebih alami. Guru, bagaimana Anda bisa menjinakkan bangau abadi Anda? King Sui menyadari bahwa hampir semua penggarap Xiantian memiliki tunggangan mereka sendiri, menyebabkan dia menjadi sangat iri. Menjinakkan, hahaha. Bangau abadi guru, mengikuti guru karena keinginannya sendiri. Guru tidak tahu bagaimana cara menjinakkan binatang iblis. Ye Jiange menunjukkan senyum yang indah saat dia menjawab. Berarti bangau itu dengan sendirinya mengikuti guru secara sukarela. Ucap King Sui. Ya, bangau abadi dapat memahami ucapan sederhana manusia, tapi guru tidak tahu mengapa dia memilih untuk mengikutiku, meski aku tidak mengeluh. Peristiwa keberuntungan seperti itu jarang terjadi. Aku pernah membaca buku tentang karakter bangau abadi, bahwa sebagian dari mereka mencintai orang-orang yang berhati suci dan bersih. Itulah mengapa sangat jarang kultivator pria yang mampu menjinakkannya. Karena bangau abadi memutuskan untuk mengikuti guru, itu berarti guru murni, bersih dan suci. King Sui dengan lugas menjawab sambil tertawa. Kamu hanya tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manis untuk membuat gurumu bahagia. Tidak yakin apakah dia harus marah atau kesal, Ye Jiange akhirnya memilih untuk tertawa bersama King Sui. Mereka berdua berjalan ke jalan utama kota 100 miles. Jalan ini sangat padat, dengan segala macam pernak-pernik dan barang antik untuk dijual di mana-mana. Ye Jiange dengan bingung melihat sekeliling saat dia perlahan berjalan, sebelum dengan ringan bertanya. King Sui, apakah kamu sangat tertarik pada binatang iblis dan tunggangan? Ya. Tapi itu hanya fantasiku. Lagi pula, aku bukan penjinak binatang. King Sui tertawa. Penjinak binatang. Ye tertawa, sambil melanjutkan, sebenarnya, kata-kata, penjinak binatang iblis hanyalah omong kosong saat ini. Penjinak binatang yang nyata belum pernah terlihat di dunia 9 benua ini untuk waktu yang sangat lama. Adapun penjinak binatang, saat ini, mereka hanyalah ahli yang bisa memahami beberapa kata sederhana dari bahasa binatang. Ye menjawab, agak meremehkan. Guru, menurutmu apa yang terjadi? Aku agak bingung. Sekarang, semua yang disebut penjinak binatang, meski berada di level Xiantian, hanyalah palsu. Guru mendengar bahwa sejak lama, penjinak binatang yang nyata bahkan bisa menjinakkan binatang iblis hanya pada level prajurit bela diri. Mereka adalah penjinak binatang yang sebenarnya. Saat ini, di mana akan ada penjinak binatang yang bisa menjinakkan binatang iblis jauh di atas kelas mereka? Mereka yang palsu hanya dapat bergantung pada pil penjinak binatang untuk membantu mereka dalam penjinakan binatang. Pil penjinak binatang, apa itu? King Sui menyadari bahwa pengetahuannya benar-benar terlalu terbatas. Pil penjinak binatang dibuat menggunakan bahan dari berbagai binatang iblis. Setelah dikonsumsi, itu akan meningkatkan aura pengguna 2 kali lipat, memungkinkan binatang iblis akan terasa tertindas selama 20 jam. Apa tidak ada efek lain guru? King Sui bertanya dengan curiga. Tidak, Ye tertawa, sambil menggelengkan kepalanya. Pil penjinak binatang seharusnya sangat mahal kan? Setelah semua, King Sui mendengar Ye Jiange mengatakan bahwa pil itu dibuat dari bahan yang disediakan oleh berbagai binatang iblis. Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Pil penjinak binatang adalah salah satu pil paling berharga yang bisa dibuat oleh seorang alkemis. Sekalipun kamu punya uang, itu mungkin bahkan tidak untuk dijual. Bagaimanapun, pil penjinak binatang membutuhkan bahan berharga dari lebih dari 20 jenis inti binatang iblis. Inti bagian dalam, dan organ dalam, khususnya.
Tentu saja itu mahal. Ye tertawa ringan. Tapi jika itu masalahnya, bukankah itu berarti setiap orang bisa menjinakkan binatang iblis? King Sui terus bertanya. Tentu saja. Seperti yang kamu lihat, pembudidaya yang lebih kuat hampir semuanya memiliki tunggangannya sendiri. Selama kamu bisa mengalahkan binatang iblis, ada kemungkinan mereka akan mengikuti Anda dengan sukarela. Namun, peluang itu sangat kecil, sekitar 1 dari 10.000. Jadi bagi mereka yang berkuda, mereka mungkin telah mencoba menjinakkan binatang buas beberapa ribu kali hingga beberapa juta kali. King Sui merasakan kegembiraan di dalam hatinya. 1 dari 10.000 kali bukanlah apa-apa jika dia memiliki kekuatan kemauan. Seperti teknik Iaido, bukankah prestasinya saat ini muncul setelah dia berlatih lebih dari beberapa ratus juta kali? Setelah berjalan-jalan, Baili Jingwei dan Ye Jianghe berangkat. Sebelum pergi, Ye berulang kali mengingatkan King Sui untuk tidak mengabaikan kultivasinya, dan mengingat untuk membuatnya bangga di sekte di masa depan. Setelah masalah ini, klan Yu dan klan Qing menjadi 2 klan dengan otoritas paling besar di kota 100 Miles. Terutama klan Qing, seolah-olah mereka berasal dari kota, dan telah membangun akarnya di sana sejak lama. King Sui juga menjadi eksistensi khusus, dengan orang-orang yang iri padanya. Hubungan klan Yu dan klan Qing semakin dekat. Hal ini tidak hanya tidak menghancurkan reputasi Yu Hein, tetapi bisnis berkembang pesat bahkan lebih dari sebelumnya. King Sui, persiapkan dirimu. Saatnya pergi keluar kota untuk membeli herbal, jadi kita akan berangkat besok siang. King Yi mengingatkan King Sui selama latihan pagi hariannya. King Sui ingat bahwa itu sudah setengah tahun. Setiap 2 kali dalam setahun, toko obat klan Qing akan berdagang dengan klan Hua dari kota Sungai Surgawi. Ibu, apakah kita akan pergi ke klan Hua besok? Tidak, untuk sementara waktu, kita harus menghindari pergi ke kota Sungai Surgawi. Besok, kita akan berangkat ke pegunungan selatan Sinan. Ada banyak pos terdepan di sana. Setiap tahun, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berburu dan mengumpulkan tumbuhan. Kali ini, kita akan berdagang dengan mereka, dan mungkin ada beberapa tumbuhan langka dan berharga ditemukan di sana. King Yi berjingkat untuk mengacak-acak rambut King Sui. Bagaimanapun King Sui telah tumbuh lebih tinggi selama rentang waktu ini. King Hu dan King Bei tidak akan dibujuk dan diminta untuk ikut. Setelah masalah sebelumnya reda, mereka telah kembali. Ada banyak orang lain yang menemani mereka. Selain King Luo, King He dan kakek Lin yang merupakan pengurus buku di perpustakaan tersembunyi klan Qing, hampir semua orang ikut bersama dengan King Hu dan King Bei datang ke kota 100 Miles. King Sui merasa sangat gembira di dalam hatinya. Gerakan berskala besar, sepertinya klan Qing kita akan mengembangkan bisnis mereka di sini, di kota 100 Miles. Bibi, bawalah aku. Aku berjanji akan patuh. King Bei menarik lengan baju King Yi saat dia cemberut dengan manis. Pada akhirnya, mereka membawa King Hu dan King Bei dalam perjalanan mereka. Selain 2 pengemudi, mereka berempat duduk di dalam gerbong. Binatang buas yang menarik kereta itu adalah binatang banteng metalik bermutu rendah. Dengan tinggi 3 meter dan ketebalan 2 meter, itu adalah jenis kereta binatang favorit para pedagang. Meskipun kecepatannya lambat, binatang itu kokoh dan berotot. Kali ini, perjalanan mereka selama pulang pergi akan memakan waktu lebih dari 1 bulan, dan setelah beberapa pertimbangan, mereka telah memilih banteng logam sebagai pilihan tunggangan mereka. Pegunungan selatan berada di arah barat daya antara kota 100 Miles dan desa klan Qing. Di belakang gunung itu ada banyak sekali binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, yang dinamai jurang binatang. Tidak ada yang tahu tingkat bahaya di dalam jurang itu. Di sana, selain binatang iblis, ada juga puncak gunung yang menjulang tinggi, hutan yang dalam dan gelap, serta rawa-rawa yang berbahaya. Dikatakan bahwa bahkan pembudidaya di alam kaisar bela diri tidak akan berani dengan mudah menginjakkan kaki di dalam jurang binatang. Tempat ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di benua.
Jaraknya sebanding dengan jarak antara kota 100 Miles dan kota Sungai Surgawi. Namun, dengan banteng metalik sebagai tunggangan mereka, kecepatan mereka akan diperlambat hingga setengahnya. Dalam perjalanan ke sana, obrolan King Bei terdengar tanpa henti, sementara King Hu sepertinya sedang tenggelam dalam lamunannya. Dia sedang memikirkan Lan Yaner. "Saudara King Hu, seberapa jauh kultivasimu berkembang?" tanya King Sui. Anggota klan King memulai topik diskusi ini di sepanjang perjalanan untuk mengurangi kebosanan mereka. Jalan di luar kota 100 Miles, semuanya adalah jalur pegunungan yang sunyi. Untungnya tidak ada terlalu banyak monster kelas ganas atau sunyi yang muncul di sekitar area yang dilewati mereka. Itulah sebabnya King Yi setuju untuk mengizinkan King Hu dan King Bei ikut. King Hu menggosok kepalanya saat dia dengan malu-malu menjawab, "Saudara, aku sekarang berada di kelas 7 dari alam prajurit bela diri. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Hehe, jangan terburu-buru. Bekerja keraslah dalam kultivasimu. Aku akan menyiapkan sesuatu yang enak untuk makan malam ini, dijamin akan membuatmu puas," ucap King Sui. Pikiran King Sui bergeser ke buah peningkat ketangkasan yang akan matang lagi tahun depan. "Baiklah, aku tahu saudara King Sui hanya akan memberiku hal-hal yang baik. Hehe, sekarang meskipun aku di kelas 7 dari Martial Warrior, kebanyakan dari mereka di generasi yang sama bukanlah tandinganku. Tapi aku tidak tahu berapa lama sampai bisa menerobos ke alam umum bela diri." King Sui senang melihat betapa tulusnya King Hu dalam kultivasinya. "Tenanglah, bekerja keraslah dan berhenti memikirkannya, kamu pasti bisa mencapai alam umum bela diri di masa depan. Sebaliknya, jika kamu terus memaksakan diri, kamu akan lebih sulit untuk menerobos. Saudara King Sui, jangan lupakan aku jika ada barang bagus, hehe." King Bei duduk di sisi King Sui saat dia dengan manis memeluk King Sui dan berkata, "Bahkan jika aku melupakan semua orang, aku tidak bisa melupakanmu. Kamu adalah nona besar dari klan King kita." Kata-kata King Sui menyebabkan semua orang di gerbong tertawa terbahak-bahak. Di pegunungan babi hutan. Seminggu kemudian, mereka memasuki pegunungan babi hutan. Pegunungan ini hanya memiliki jangkauan sekitar 100 li, dan tidak bisa dianggap terlalu besar. Namun, di sisi timurnya, itu mengarah ke pegunungan Klutmis. Kabut dan kabut menutupi pegunungan Klutmis sepanjang tahun. Jarak pandang selalu sangat buruk, dan pada dasarnya orang hanya bisa melihat benda-benda 3 kaki di depan mereka. Pegunungan itu dipenuhi dengan kawanan binatang jenis babi hutan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika King Sui memperhatikan angka-angka yang menakutkan, dia segera menghapus pikirannya sebelumnya tentang meremehkan babi hutan. Babi dewasa berukuran sekitar 2-3 meter, dan sangat berotot. Panjang taring mereka sekitar 50 cm, dan bersinar dengan kilatan cahaya dingin. Semburat kemerahan yang mirip dengan haus darah dapat dilihat dari mata mereka, menyebabkan King Sui curiga bahwa mereka benar-benar babi hutan belaka. Para babi dapat dilihat di mana-mana. Dalam kawanan kecil, ada sekitar 20-30 babi hutan di dalamnya, dan dalam kawanan besar, ada sekitar beberapa ratus babi hutan. Serangan oleh kawanan beberapa ratus babi hutan, mungkin hanya seorang kultivator di tingkat Xiantian yang bisa menahannya. Biasanya, untuk gerbong yang melintasi jalur ini, mereka harus memperhatikan serangan dari harimau liar dan kawanan serigala. Kecuali mereka adalah kultivator, kebanyakan orang tidak akan memilih untuk bepergian ke daerah ini. King Yi memilih rute ini karena dia telah menyiapkan beberapa bubuk kerangka harimau. Selama bubuk itu ditaburkan di atas gerbong, babi hutan tidak akan berani mendekat. Dalam perjalanan mereka, semuanya damai. King Sui bisa melihat aktivitas babi hutan. Nafsu makan mereka sangat besar, dan sepertinya mereka bisa makan apa saja. Tidak hanya itu, pertumbuhannya juga cepat, oleh karena itu akan selalu ada beberapa pembudidaya yang mencoba peruntungan untuk berburu babi hutan. Tiba-tiba, di kejauhan, King Sui bisa melihat babi hutan liar mengamuk sebelum berlari ke segala arah dengan panik.
Sepertinya mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Mungkinkah ada binatang iblis tingkat tinggi? King Sui dipenuhi dengan gentar. Bibi, apa yang terjadi? Melihat kawanan babi hutan melarikan diri dengan panik, King Bei bertanya dengan nada bingung. Mungkin ada binatang buas yang muncul. Tidak apa-apa, paling banyak di area ini hanya akan ada binatang buas tingkat biasa yang ganas. King Yi menenangkan King Bei. Setelah kawanan babi hutan itu bubar, pembuat owner muncul. Setelah King Sui dan yang lainnya melihatnya, ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di wajah mereka. Di depan mereka ada babi hutan iblis metalik berwarna emas. Babi itu agak mirip dengan babi hutan umumnya, tetapi tidak memiliki gading dan kilatan tajam babi hutan di matanya. Itu bahkan terlihat agak bodoh. Celeng berwarna emas itu tampak berukuran lebar sekitar 1 meter. Jika dibandingkan dengan babi hutan dewasa, ia terlihat sangat kecil dan menggemaskan, tetapi gerakannya sangat gesit dan gesit. Babi iblis baja emas. King Sui langsung melompat berhadapan dengan babi iblis itu, sementara kereta berada sangat jauh dari tempat King Sui dan babi iblis itu, jadi mereka semua tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Cahaya terang berkedip di mata King Sui. King Sui tidak tahu berapa lama telah berlalu sebelum dia tiba-tiba sadar kembali. Hal terakhir yang dia ingat adalah terobosan tiba-tiba yang dia alami, serta babi iblis baja emas yang menatapnya dengan iri. Dia dengan cepat memindai sekelilingnya, dan menyadari bahwa babi iblis itu sudah tidak terlihat, sementara itu dia berada di area kerikil. Bagaimanapun, sebelum dia pingsan, dia diserang beberapa kali oleh babi iblis baja emas itu. Ketika dia dalam keadaan grogi, dia bisa merasakan kekuatan besar menghantamnya. Bagaimana aku masih hidup? Meskipun aku telah menerobos, babi iblis baja emas itu bisa dengan mudah membunuhku ketika aku kehilangan kesadaran. King Sui penuh dengan keraguan. Lupakan saja, aku seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Seseorang terikat untuk keberuntungan setelah selamat dari bencana. Nah, aku baru saja mendapatkan terobosanku. King Sui masih sangat bahagia. Bagaimanapun, dia telah memikirkan kehidupan indah yang akan dia alami setelah menerobos selama beberapa hari dan malam. Dia telah melalui kekecewaan berkali-kali, tetapi keinginannya akhirnya terkabul. Berpikir tentang terobosannya, King Sui sangat bahagia. Dia dengan lembut menutup matanya untuk merasakan perubahan dalam dirinya. King Sui menggerakkan tubuhnya, dan kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat daripada saat dia memakan buah peningkat kelincahan. Hahaha. King Sui tertawa histeris saat dia melambaikan tangannya, mengirimkan tinjunya. Sebuah batu besar yang berukuran lebih dari 40 meter kubik hancur berkeping-keping yang melesat ke segala arah. Wush, duar. Suara keras mengiringi asap dan tawa histeris King Sui. Tidak heran sangat sulit untuk menerobos. Pantas saja aku terjebak selama 7 tahun tanpa bisa menerobos. Untuk berpikir bahwa lapisan surgawi keempat begitu kuat, King Sui bisa merasakan bahwa lapisan surgawi keempat dari teknik penguatan kuno secara keseluruhan 10 kali lebih kuat daripada lapisan surgawi ketiga. Tidak heran dikatakan bahwa untuk 9 lapisan surgawi dari teknik penguatan kuno, lapisan surgawi keempat dan ketujuh adalah yang paling penting. King Sui bisa merasakan energi yang meledak dari dalam dirinya, serta pengadukan otomatis dari teknik penguatan kuno. Untuk naik ke lapisan surgawi keempat, berarti teknik penguatan kuno King Sui telah berkembang ke tingkat menengah. King Sui menyadari bahwa untuk perkembangan dari lapisan surgawi ketiga ke keempat, serta dari keenam ke ketujuh, akan ada peningkatan kekuatan yang pasti. Hanya saja dia tidak menyangka perbedaannya menjadi 10 kali lipat. Setiap kali dia maju ke tingkat lain antara lapisan surgawi 1 ke 3, kemampuannya meningkat kali lipat. Di puncak lapisan surgawi ketiga, King Sui paling banyak bisa menghasilkan kekuatan sedikit lebih dari 20.000 kilo, tetapi batu besar yang dia hancurkan sebelumnya diperkirakan lebih dari 20.000 kilo. King Sui bisa merasakan energi yang meledak dari dalam dirinya. 1 meter kubik batu sama dengan 5.000 kilo.
Perasaan setelah menerobos sangat misterius. Bagaimana dia bisa menggambarkannya? Rasanya seperti melihat seorang wanita cantik, dan wanita ini memiliki kesan baik yang sangat baik terhadapmu. Tubuhnya dipenuhi dengan gerakan energi yang merdu. Pada teknik penguatan kuno tingkat surgawi keempat, itu juga akan bergerak dengan sendirinya biasanya, dan begitu diperlukan, itu dapat menghasilkan kekuatan ledakan. Teknik penguatan kuno adalah keterampilan terbaik yang menentang tatanan alam. Itu tidak hanya meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga keterampilan pertahanan dan pemulihan mereka meningkat pada tingkat yang berlawanan. King Sui menggunakan penglihatan batinnya pada dantiannya, dan menyadari bahwa kabut di dantiannya telah menghilang. Di tempatnya, ada tetesan cairan keemasan seukuran kacang kedelai. Pencairan dantian. King Sui sangat gembira. Ini adalah perubahan kualitatif, dari gas menjadi cair. Ini juga alasan mengapa kemampuannya meningkat pesat 10 kali lipat. Tidak bisa dianggap remeh karena hanya seukuran kedelai kecil, kekuatan yang dikandungnya benar-benar mengerikan. King Sui sadar, jika dia berlatih keras di masa depan, dengan peningkatan kemampuannya, tetesan cairan emas ini secara bertahap akan meningkat sampai titik di mana itu memenuhi seluruh dantian. Memikirkan bagaimana setetes ini sudah begitu kuat, King Sui tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya ketika seluruh dantiannya diisi dengan cairan emas seperti itu. Level dari teknik penguatan kuno tidak hanya mencakup kekuatan pertempuran seseorang, bahkan kecakapan seksualnya akan mengalami peningkatan yang eksplosif. Tulangnya, segudang saluran energi, pembuluh darah, serta kulit dan dagingnya semuanya akan mengalami peningkatan kualitas. Kenapa ada bau? King Sui menyadari bahwa kotorannya dibersihkan lagi, dengan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan minyak abu-abu gelap. Ini tidak terjadi ketika dia menerobos dari lapisan surgawi kedua dan ketiga. Itu hanya terjadi ketika dia pertama kali memulai teknik penguatan kuno, serta ketika dia memasuki keadaan pencerahan. Kali ini, sepertinya ada peningkatan besar pada tubuhnya, dan itu mengakibatkan sejumlah besar kotoran dibersihkan dari tubuhnya. Merasakan kebahagiaan dari terobosan itu, King Sui tidak merasakan bau aneh pada awalnya, sampai dia memeriksa keadaan lukanya. Setelah pemindaian cepat di sekitar, King Sui dengan cepat mengambil air dari alam valet jade immortal untuk membersihkan dirinya. Sial, melihat kondisi kulitnya setelah dia membersihkan minyaknya, dia berpikir, kenapa seorang pria membutuhkan kulit yang bagus? Lukanya telah sembuh total, tidak meninggalkan bekas luka apapun. Kalung liontin yang diberikan oleh Ye Jianghe masih melingkari lehernya yang memancarkan cahaya biru lembut. Hanya saja ada sedikit retakan di batu bulan itu. Mungkinkah karena binatang babi iblis baja emas itu? Pikiran itu menghantam King Sui, tetapi dia dengan cepat membuang pikiran itu. Lagi pula, dia tidak mungkin bisa mengetahuinya. Itu sudah merupakan berkah dari surga bahwa dia bisa mempertahankan hidupnya. Setelah memasuki lapisan surgawi keempat, bahkan kulitnya memutih seperti batu giok, tapi pesona maskulinnya sedikit meningkat. Meskipun fisiknya tidak terlalu kuat, dan hanya ada sedikit otot, King Sui sangat menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh itu. Tubuh kembali ke keadaan aslinya. Akan jauh lebih mudah untuk bertindak sebagai yang lemah untuk mendominasi yang kuat di masa depan. King Sui mengeluarkan pakaian cadangannya dan memakainya. Setelah dia menerobos, bahkan rasa superioritasnya meningkat, dan dia juga merasa lebih berani. Mungkin ketika seseorang kuat, begitu pula tingkat keberaniannya. Keyakinannya meningkat, menghasilkan peningkatan pesonanya juga. Sekarang, King Sui ingin bertemu dengan babi iblis baja emas yang menghilang itu. Dengan kemampuannya yang meningkat, King Sui sekarang memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri darinya, atau bahkan mengalahkan atau menjinakkannya dengan kekuatannya lebih dari 20.000. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menyeringai membayangkan mendapatkan binatang yang bermutasi sebagai tunggangan. Namun, King Sui tahu bahwa hampir tidak ada harapan baginya untuk bertemu dengan binatang iblis baja emas lagi. Terlepas dari itu,
Itu semua berkat dari babi iblis baja emas itu sehingga dia bisa menembus lapisan surgawi keempat. Tanpa kejadian ini, dia tidak akan pernah tahu kapan dia akan mencapai ini. Seperti kata pepatah, itu adalah berkah terselubung. Melihat matahari telah terbenam mengingat sudah siang, dia memikirkan ibu dan kedua sepupunya. King Sui berlari keluar. Perasaan gerakannya seperti awan sekilas dan air yang mengalir, dan King Sui tidak bisa menahan tawa bangga. Sambil mengikuti jalan yang berkelok-kelok, dia akhirnya mencapai bagian luar pegunungan babi hutan. Melihat kereta metalik bulbis, King Sui menghela nafas lega. Pertemuan berbahaya sebelumnya mirip dengan sesuatu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Begitu King Sui muncul, King Yi dan kedua sepupunya berteriak kegirangan dan berlari ke arahnya dengan gembira. Melihat bahwa King Sui aman, yang lainnya merasa lega. Sayang sekali, babi baja emas itu berhasil lolos. Jika tidak, aku akan menangkapnya untuk menarik kereta untuk kita. Lelucon King Sui membuat King Yi terdiam. Mungkin hanya putranya yang berani menyarankan agar binatang bermutasi itu menarik kereta. Adapun bagian di mana dia mengatakan bahwa dia telah membiarkan babi iblis baja emas melarikan diri, King Yi tanpa sadar menerimanya karena King Sui telah melarikan diri darinya. Meskipun itu tidak terlalu jauh. Naiklah ayo, kita secepatnya harus meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin bertemu dengan binatang yang bermutasi itu lagi. King Yi dengan cepat mendesak yang lain untuk naik kereta. Kali ini, setelah menaiki gerbong, suasananya lebih mencekik. King Sui tersenyum ketika dia melihat sisanya sebelum menutup matanya. King Sui ingin menemukan keterampilan lainnya apa yang dia peroleh dari terobosan yang dia capai. King Sui menatap dua simbol yang berubah warna keemasan. Seni kuliner, cara memelihara kehidupan. King Sui tersenyum bangga karena dia benar-benar merasa sangat santai. Meskipun King Sui awalnya tidak tertarik pada seni kuliner, tetapi setelah mencicipi ikan hitam dan kura-kura yang tumbuh di alam Valet Jade Immortal, pendapatnya telah berubah. Jika dia mengambil seni kuliner tertinggi ini, 2 kali lipat dengan spesialisasi alam Valet Jade Immortal, hanya memikirkannya saja membuat King Sui bersemangat. Makanan dan seks adalah kebutuhan manusia. Pepatah ini sepenuhnya mengungkapkan bahwa makan dan menikmati wanita adalah hal terpenting dalam hidup. Tentu saja, jika seseorang menyebut tindakan menikmati kesenangan wanita sebagai tindakan meninggalkan garis keturunan, itu akan menjadi sakral. Pentingnya meninggalkan garis keturunan adalah kata-kata dari orang bijak di masa lalu, dan memiliki kemampuan persuasif yang pasti. King Sui melihat tentang seni kuliner di alam bawah sadarnya. Ada banyak perkenalan di bawah simbol emas di benaknya, yang mana ada lebih dari 500 jenis resep, tetapi King Sui tidak tertarik padanya untuk sekarang. Nama dari banyak resep kedengarannya bagus, seperti Rainbow Phoenix melahap burung walet, plum merah bersalju, musim semi bersembunyi di bulan musim dingin, telur kilin, ikan ilahi, babi panggang emas, hati naga, ekor phoenix, dan daging kura-kura 1000 tahun kukus ringan dan sejumlah besar hidangan lezat lainnya. King Sui terus membaca, dan hal-hal yang paling bawah menarik perhatiannya. Metode kuliner untuk makanan enak menekankan penampilan, sedangkan rasanya akan bergantung pada bahan, bumbu, serta tingkat panasnya. Dari jumlah tersebut, bumbu dianggap yang paling penting, meskipun sisanya diperlukan juga. King Sui terus membaca. Dia berharap dia akan melihat hal-hal yang paling berguna. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.